Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sabrina Handayani dengan NPM 015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Febriana Zaratira dengan NPM 3 digit terakhir yaitu 031. Hai, kalau nama saya DT Irawan dari NPM 057. Akan melakukan presentasi artikel penelitian yang sudah kami lakukan dengan judul Effects of NO and NO2 on FASH and SO2 Poison Methane Oxidation Catalyst, Harmful or Beneficial. Berikut adalah presentasi kami. Judul karya ilmiah biasa dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul harus menampilkan objek dan atau subjek dari penelitian. Selain itu, judul yang baik dapat menentukan batas yang jelas terkait ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, dan metode yang dipakai. Abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dan penulisannya. Dalam dunia akademik, tulisan pendek ini digunakan oleh institusi atau lembaga atau organisasi pendidikan sebagai informasi awal atas sebuah penelitian. Abstrak harus mengikuti struktur yang ada, yakni 1. Struktur paragraf, yang kedua jumlah kata, dan yang ketiga adalah isi paragraf. NOx merupakan senyawa yang berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan manusia. Namun, di balik itu, NOx dapat melindungi katalis oksidasi metana yang kedepannya akan saya sebut dengan emosi dari hidrotermal dan penonaktifan sulfur. Dengan berlandaskan teori tersebut, kami melakukan metode mental dan DFT untuk dapat mempelajari dan mendapatkan hasil pengaruh polutan NO dan NO2. Hasil menunjukkan bahwa jika NO dimasukkan ke pembuangan secara instan, dapat menurunkan konversi metana pada katalis yang tidak beracun. Kemudian, pada katalis yang tidak beracun pula, NO dan NO2 memblokir situs aktif yang ada pada PDO dengan hasil yang sama, yaitu dapat menurunkan konversi. Hasil akhir menunjukkan bahwa hal ini dapat diterapkan dalam pengembangan untuk lingkungan yang baru. Pada pendahuluan, biasanya menuturkan tentang alasan dilakukannya sebuah penelitian. Apa yang melatar belakanginya? Latar belakang mendeskripsikan masalah yang ada sehingga penelitian dilakukan untuk menjawabnya. Di bagian pendahuluan juga dibahas tujuan penelitian sebagai solusi atas masalah yang telah terjadi. Selain itu, ada pula batasan penelitian agar topik penelitian tidak keluar dan tetap pada patokannya. MOC tercipta sebab adanya mesin operasi ramping yang berbahan bakar gas alam dengan efek samping yaitu metana yang tergelincir atau terbuang. Dalam MOC mengandung fase PDO yang berfungsi untuk sebuah pembakaran metana dan PT yang sebagai promotornya. Sehingga terciptalah gas buang yang di dalamnya terdapat senyawa NOx yang terbentuk dari ruang pembakaran. Meskipun NOx ini menjadi senjata yang berbahaya bagi kesehatan, namun jika NOx ini dikaitkan dengan emosi, maka terjadilah energi ikat kimia yang berpengaruh positif pada metana pembakaran. Hal ini pula sudah dilaporkan oleh beberapa peneliti seperti Hurtado dan Ochal DKK, Greminger DKK, dan Sadokina DKK. Nantinya, dalam penelitian yang kami lakukan akan menghasilkan tujuan
untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kemungkinan alasan yang menyebabkan efek reaksi dari penyertaan dengan melakukan metode eksperimental dan kalkulasi discrete Fourier transform yang kedepannya akan disebut dengan DFT. Pertanyaan yang mungkin terkait dengan penelitian adalah 1. Apakah terdapat hubungan antara katalis dan efek NO? 2. Apakah NOx mempengaruhi cara katalis diracuni? Ketiga, apakah ada kemungkinan alasan untuk efek promosi NOx? Dan keempat, apakah bermanfaat memiliki NOx di knalpot yang masuk ke MOC? Pada bagian Materials and Method, bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Peneliti menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan, dan jenis pengendalian. Aturan umum yang perlu diingat adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa diduplikasikan. Nah, untuk jenis metode penelitian, kami termasuk ke dalam jenis metode penelitian kuantitatif, yang dimana pada artikel ini terdapat tabel grafik dan juga beberapa data hitungan hasil dari sebuah eksperimen. Berikut adalah materials and methods. Pada katalis MOC, terdapat PD dan PT dengan perbandingan berat sebesar 4:1 sebagai pendukung bahan. Terdapat pula pelapisan foil yang berfungsi sebagai monolit. Dengan ruang gas per jam kecepatan ditetapkan menjadi 50.000 jam sebagai gas penyeimbang. Skenario yang diterapkan untuk pengaruh NOx yaitu 1. Selama operasi kondisi mapan pada katalis baru dan berumur SO2 di suhu yang berbeda. Yang kedua, pada perilaku lampu mati. Dan yang ketiga, pada SO2 menua lebih dari 10 jam. Untuk pengujian dari penuaan tersebut, 10 ppm SO2 berada pada kondisi stabil dengan suhu 450 derajat Celcius. Metode teoritis. Perhitungan teori densitas fungsional atau biasa disebut dengan DFT terdiri dari perhitungan pada stoichiometry dan non-stoichiometry. Nah, pada permukaan PDO dan PDSO4 dan disertasi dengan perhitungan reaksi batas dengan metode mengikuti pita elastis yaitu NEB. Semua perhitungan dilakukan dengan paket kode GPIW menggunakan gelombang tambahan proyektor atau yang biasa disebut dengan Project Augmented Wave atau PHW. Nah, permukaan PDO dibelah dari percobaan P42 atau MMC PDO struktur, sedangkan PDSO4 dibelah dari C atau struktur 2C dengan dimensi sel teoritis. Nah, PDSO4 adalah bentuk reaksi sulfat dari PD karena PD merupakan unsur yang sangat rentan mengalami sulfanasi. Nah, perhitungan PDO dilakukan dengan model yang mengandung untuk permukaan supersel untuk menghindari interaksi antara adsorben, sedangkan PDSO4 digunakan untuk menghitung sel satuan. Untuk PDO, ketebalan pelat adalah 6 lapisan struktur dengan 3 lapisan terbawah dibatasi selama relaksasi, sedangkan untuk ketebalan PDS4 terdiri dari 5 lapisan struktur dengan 2 lapisan di bawah yang dibatasi. Nah, semua perhitungan adalah 2D periodik sejajar dengan permukaan bidang dan vakum yang ditambahkan pada kedua sisi lempengan tegak lurus dengan bidang permukaan. Hasil dan diskusi. Dalam suatu artikel research biasanya terdapat hasil dari sebuah penelitian yang selanjutnya diikuti dengan diskusi atau pembahasan. Nah, hasil dan diskusi berisi mengenai hasil dan pembahasan atas apa yang sudah diteliti sebelumnya. Nah, biasanya berisi mengenai suatu teks yang logis yang berkaitan atas metode penelitian dan didukung dengan adanya sebuah tabel, gambar, maupun grafik.
Nah, berikut hasil dan diskusi dari artikel ini. Untuk pengaruh NO dengan percobaan, yaitu dasar untuk penelitian ini muncul dari pengamatan kami ketika memasukkan NO dalam aliran gas secara nyata yang mengandung konversi metana pada MOC atau metana oksida dan katalis selama operasi pada kondisi tunak. Namun, pengamatan oleh Sadokina dan kawan-kawan menyatakan bahwa memasukkan NO pada katalis bimetalik akan meningkatkan konversi metana sebesar 10%. Nah, dan juga tidak menghambat deaktivitas selama penuaan SO2. Nah, perbedaan yang jelas dalam pengamatan itu membuat kami mempelajari lebih lanjut mengenai efek NOx. Pada suhu tertentu, NO ditangkap dalam kolusi dan aliran total dijaga konstan oleh kompensasi N2. Setelah waktu singkat pada operasi kondisi tunak, efek NO dipelajari dengan atmosfer berdenyut di mana NO dimasukkan selama kurang lebih 5 menit dengan 500 ppm dan kemudian selama 5 menit itu menghasilkan dengan konsentrasi 1700 ppm per tion. Tidak ada inklusi yang ditangkap selama 5 menit antara dua reaksi tersebut. Tidak ada inklusi yang segera menurunkan konversi metana. Dan efeknya adalah itu sangat jelas pada suhu 400 derajat Celcius, sedangkan pada suhu 500 derajat Celcius penurunannya hanya beberapa persen saja, baik NO dan NO2 yang teroksidasi. Hal itu juga berharga yang mencatat bahwa efek berskala dengan konsentrasi NO yang lebih tinggi per tion menghasilkan penurunan konversi yang lebih besar. Jadi, tampak jelas bahwa memasukkan NO mengurangi kandungan metana versi di MOC baru. Untuk mengejar hasilnya, kami memutuskan untuk mengubah keadaan katalis kami dengan meracuninya secara ekstensif dengan SO2. Kami memulai dengan mengukur 2 lampu mati dengan 2 gas atmosfer yang digunakan dalam eksperimen. Nah, perbedaannya sepertinya berada di sana secara praktis untuk seluruh rentang suhu. Meskipun itu terjadi lebih kecil pada konversi lebih dari 90%, yaitu pada suhu tinggi. Dari sana, orang bisa melihat untuk memasukkan reaksi NO pendek ke atmosfer daratan ditambah COX yang menghasilkan metana konversi menjadi tumpang tindih dengan atmosfer plane ditambah COX ditambah NO. Maka dari itu, sifat reversibel dari penyertaan NO sudah jelas. Karena fokus kami ditetapkan pada NOx, kami memutuskan untuk mempersempit atmosfer dan mengesampingkan kemungkinan efek yang disebabkan oleh koeksistasi COX dan NO dalam umpan gas. Akibatnya, kami mengulangi eksperimen layoff tanpa adanya COX. Jika NO dimasukkan sebelum air, penonaktifan tidak sekuat jika NO segera dimasukkan setelah air. Namun, jika NO dimasukkan setelah air, gugus hidrosil aktif Al2O3 dapat menghalangi NO untuk berkoordinasi pada penyangganya, yang dimana tidak ada untuk berkoordinasi pada logam mulia. Dari hasil tersebut, sebelumnya terlihat jelas bahwa NO memiliki 2 pengaruh di non-katalis beracun, yang dimana mengurangi konversi pada kisaran suhu yang besar, tetapi efeknya lebih terasa pada di suhu rendah. Nah, sistematik kenaikan suhu dapat dijelaskan dengan berkurangnya jumlah aktif situs, yang dimana alasannya mungkin untuk ini adalah pemblokiran situs oleh NOx. Pada suhu rendah, desorpsi P100 lebih rendah yang menjelaskan gradien suhu. Nah, serangkaian teoritis prinsip pertama perhitungan DFT yaitu untuk memperluas pemahaman kita mengenai kontribusi molekul NO dan NO2 pada aktivitas katalik. Nah, kalkulasi tion dilakukan pada PDO yang mensimulasikan katalis di non-keadaan keracunan, yaitu non-stoichiometry. PDSO4 telah terbukti memiliki energi permukaan yang rendah, yang dimana energi itu memiliki geometri yang sesuai pada PDO.
dengan merupakan persyaratan untuk efisien aktivitas metana. Dalam penelitian ini, kami menetapkan fokus pada energi absorpsi pada hambatan energi yang menyangkut NO, NO2, dan HNO2. Untuk mendukung hipotesis kami mengenai absorpsi oleh NO dan NO2 yang menyebabkan penurunan konversi pada MOC yang tidak beracun. Absorpsi pada PDO dengan membandingkannya dengan PDSO4 untuk referensi. Di non-stoichiometry, PDO absorpsi itu lebih kuat dengan paling banyak geometri optimal yang dimana NO mengordinasikannya di tengah-tengah PD yang segitiga kosong. Selama pengoptimalan segitiga PD yang terbuka dan nitrogen di NO mengisi kembali kekosongannya yang ditinggalkan oleh oksigen. Nah, pada SO4 ada hanya tersedia satu absorpsi yang sesuai, yaitu di atas atom PD3. Hal itu dapat menjembatani baik dari dua atom oksigen atau dari atom nitrogen dan oksigen. Kedua geometri menghasilkan energi absorpsi NO2 yang terabsorpsi pada posisi jembatan dari nitrogen dan oksigen dengan energi yang diabsorpsi. Pada percobaan ini, jembatan dari kedua atom oksigen menstabilisasi absorpsi sebagai perbandingannya pada PDSO4 dan NO2 yang terabsorpsi. Geometri paling stabil dalam kedua kasus adalah dengan pengasosian bagian atas PD3 dari nitrogen. Maka dari itu, bahwa ikatan NO panjang dan sudut ikatan ONO berubah relatif terhadap fase gas, yang dimana hanya pada geometri tersebut, dimana molekul NO2 yang terabsorpsi dari lebih dari satu atom. Kami mengevaluasi kekosongan oksigen oleh NO pada permukaan PDO dan PDSO4. Energi yang disajikan relatif terhadap gas, lalu terjadinya oksidasi ulang dari suatu kekosongan NO2 yang melibatkan penghalang pada PDO, namun akibat reoksidasi aktif. Nah, adapun grafik energi NEB untuk reoksidasi kekosongan pada PDO dan PDSO4. Untuk PDO bergaris biru, untuk PDSO4 bergaris kuning yang ditampilkan pada grafik. Adapun hasil NO2 dapat mengetahui kinerja secara positif katalis non-keracunan melalui reoksidasi. Lebih lanjutnya, menurut percobaan kami, tampak jelas bahwa efek negatif oleh pemblokiran situs menutupi kemungkinan efek promosi melalui reoksidasi. Nah, pada teori ini tampaknya masuk akal untuk menjelaskan deaktivitas pada air. Lebih lanjutnya, HNO2 telah diusulkan untuk mendorong pembakaran mentana. Akibat pengambilan hidrogen oleh NO2 yang melibatkan penghalang reaksi yang sangat rendah, jadilah HNO2 terbentuk lebih stabil, teradsorpsi, yang membuat sebaliknya penghalang. Menurut hasil kami, secara optimal terbentuk hanya pada P2SO4. Untuk gugus hidroksi yang efisien oleh NO2 juga menjelaskan peningkatan kandungan mentana. Berdasarkan eksperimen kami, dari peneliti sebelumnya, kami mengusulkan penjelasan untuk dua efek NOx. Pada model DVT menunjukkan bahwa adsorpsi menjadi sangat kuat jenis reaksi oksidasi Mars van Crevelen. Selain itu, pengamatan sebelumnya, keberadaan NOx juga mendukung perlindungan terhadap keracunan SO2. Nah, pada alas yang benar,
teracuni SO2 dan ditemukan secara instan meningkatkan konversi, sehingga pembentukan HNO2 berpotensi meningkatkan konversi dalam dua cara, yaitu pertama, mendorong konversi metana, lalu yang kedua, meningkatkan penghalang dari kandungan metana versi katalis keracunan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan sendiri menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dari awal proses penelitian hingga berakhirnya proses penelitian. Kesimpulan juga harus dapat menjelaskan secara jelas dan fakta. Dan pada bagian artikel ini kesimpulannya berisi sebagai berikut. Ditulis kesimpulannya, efek NO menunggu katalis yaitu berbahaya dan menurunkan konversi metana karena lokasinya pada pemblokiran NO dan NO2, yaitu gas yang ditemukan terserap sangat kuat pada permukaan. Memiliki gugus hidroksil dapat mengurangi aktivitas konversi metana. Hasil percobaan ini juga kami dikonfirmasi dari pengamatan NO yang memberikan perlindungan signifikan terhadap deaktivitas dalam operasi kondisi mapan dan dengan adanya SO2 karena kehadiran NOx memungkinkan bergunanya untuk memperpanjang waktu hidup katalis. Bagian ucapan terima kasih, yaitu ucapan terima kasih sendiri penulis menunjukkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis terkait dengan penelitian. Nah, ucapan terima kasih juga dapat menunjukkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dana bantuan untuk pelaksanaan penelitian ini juga. Terima kasih kepada lembaga-lembaga yang mendukung penelitian, misalnya yang ada pada artikel di sini kepada European Union Horizon 2020 yang telah memberikan pendanaan untuk penelitian ini. Untuk daftar pustaka, kami mengutip dan mensitasi dari beberapa buku dan publikasi karya orang lain sebagai sumber bacaan referensi pada penulisan daftar pustaka. Kami juga menggunakan style font cover dari format sel nama penulis, judul artikel, jurnal tahun, nomor halaman, DOI ditulis berupa